Oke, sambil berjalan, sambil menunggu yang lain juga. Selamat malam. Cek, coba sudah terdengar jelas atau belum? Sudah. Oke. Eh, Tadi sudah ada yang mengirim email ke saya ya tentang novelnya. Ada 4 lembar. Itu punya siapa ya? Saya lupa lagi. Yang saya, Pak. Hmm, Anissa, Iya, Pak. oke. Minggu lalu kamu hadir di pertemuan. Hadir, Pak. Oke. Oke. Anissa sudah ada progres ya. Saya tanya dulu seperti biasa satu-satu. Helmalia, sudah ada progres Helma? Iya, Pak. Sudah mulai menulis? Sudah, Pak, tapi belum banyak. Belum banyak. Berapa lembar? Baru sekitar 2 lembar, masih coba nulis dulu plotnya gimana, kayak Oke. ya susunannya gitu doang. Rangka berpikir Belum ya, kalau terlalu yang minggu lalu kita ini. bahas berarti ya. Ya. Kemudian Ira, Masih itu, Pak. Masih sama kayak minggu kemarin. Soalnya stuck gitu, Pak. Jadi bingung ini tuh ceritanya mau dibawa kemana gitu. aduh mau dibawa kemana ceritanya? Oke, setelah itu Fijar. Fijar baru bergabung minggu ini, hari ini. Ya betul Pak, saya baru bergabung, telat sih kemarin bergabungnya Pak, mohon maaf. Oke, kenapa baru bergabung? Pas kemarin teh kan sempat lihat gitu Pak ada link itu, cuman saya teh gak ngebaca gitu Pak, gak dibaca itunya teh. Jadi keterangannya apa? Pas kemarin coba scroll di grup gitu. Oh ternyata ada program menulis. Oh jadi saya ikut aja gitu Pak, ikut ikut bergabung ke grup. Fijar kelas apa? Saya TIK 20 Pak. TIK 20. Oke. Karyawan ya? Ya betul Pak. Sudah pulang sekarang, ada di rumah. Alhamdulillah sudah Pak. Oke, nanti silahkan di on cam ya maksudnya. Oke, Septian. Oh, oh iya baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, Septian sudah Iya Pak, sejauh mana progresnya? Eh, udah mulai nulis lagi Pak. Cuma ya problematikanya sama stuck. Oke, berapa halaman sudah? Ya Pak, baru 7 itu Pak. 7. Oh, lumayan lah. Oke, kemudian Ratnasari baru bergabung ya? Ratna dinyalain dulu suaranya. Oke, silakan. Iya Pak, saya baru bergabung di sini. Soalnya Oke, kemarin teh sibuk sambil bekerja, jadi nggak ngeliat link juga. ya. Kelas apa? TIK juga. Ceritanya Alhamdulillah sekarang udah sedikit-sedikit nulis, baru beberapa ini sih Pak, baru dikit. Oke, baru dikit. Kamu dari kelas apa? Oke, mohon maaf ya kalau jaringannya tidak stabil karena saya di ruangan yang berbeda ini dari minggu-minggu sebelumnya.
Pijar. Helma sudah di absen belum tadi? Sudah, Pak. Udah ya? Purota Ayun. Purota, halo. Iya, Pak. Sudah ada progres belum? Udah. Udah Alhamdulillah ya. mulai menulis. Iya. Berapa halaman dapat? Baru sedikit sih, Pak. Baru 4 sampai 5 halamanan lah 4 gitu. sampai 5, oke lumayan lah. Strategi nyicil ya, nyicil tulisan kemarin ya. Nando, Iya, Pak. Halo Bapak. ya sudah sejauh mana Nando progresnya? Oh iya Pak, karena kemarin ceritanya itu udah selesai ya Pak, judul pertama tuh jadi tuh bingung Pak mau ngelanjutinnya, jadi sekarang tuh malah bikin lagi yang puisi Pak. Puisi, mau kumpulan puisi? Halo Nando? Iya Pak, begitu kumpulan puisi sekarang udah selesai 2 judul. 2 judul, wow luar biasa. Kayak puisi juga menarik tuh, karena nggak banyak orang yang punya ketertarikan di bidang puisi ya. Kalau novel kan ya di sini juga udah kelihatan banyak yang suka gitu ya, banyak yang minat. Puisi memang masih sangat minim dan penulisnya juga masih terbatas biasanya. Itu bisa menambah pengalaman kamu juga ya, selain misalkan sudah terbiasa di menulis cerpen atau cerita-cerita seperti itu. Jadi puisi bisa menjadi hal baru. Tapi kalau basicnya suka menulis, memang kadangkala suka juga ya menuangkan ide dalam bentuk puisi ya. Ya silahkan dilanjutkan ya Nando ya, dengan dunia yang mungkin baru. Bener, saya juga ini masih ngeraba-ngeraba Pak, masih enak yang di mana gitu, masih yang di cerpen atau yang puisi atau yang bagaimana gitu Pak. Ya sambil jalan aja lah. Kalau misalkan kamu lagi mood melanjutkan novel, lanjutin. Tapi kalau misalkan kamu pengennya puisi nih, ya nulis aja. Karena puisi kan sebenarnya 1 halaman bisa tuh 1 gitu ya. Jadi misalkan dibutuhkan 75 halaman, kamu cukup menulis 75 saja. Puisi kan sehari misalkan 1, tergantung dari kondisi psikologi kamu ya. Misalkan pengen cerita tentang percintaan hari ini, tentang kisah kamu, nah kamu bisa tulis. Kemudian kamu juga bisa ingin memberikan kritik misalkan ya terhadap kondisi saat ini, ya kamu juga bisa nulis lewat puisi. Jadi sangat fleksibel sebenarnya puisi itu ya. Bener Pak. Oke, Salsa. Iya Pak, udah Pak. Sejauh mana Salsa? Baru 6 halaman, masih awal-awal. 6, oke, lumayan lah, bagus. Ada yang belum di absen? Udah semua? Oke, kita langsung ke topik aja ya, karena sekarang kan saya cuma bisa 1 sesi doang ya. Jadi ini berkaitan dengan, kalau yang baru ikut hari ini nanti bisa dilihat lagi ya materi yang minggu sebelumnya, hari Senin dan Kamis yang lalu, itu pertemuan 1 dan 2, silahkan dibaca. Kemudian kalau ada yang tidak dipahami atau kurang dimengerti, silahkan bertanya. Jadi manfaatkan grup itu juga untuk berdiskusi ya. Misalkan mencari ide-ide baru. Jadi jangan bekerja sendiri gitu. Jadikan grup itu sebagai hal yang bisa memotivasi kalian, kemudian bisa memberikan peluang juga bagi kalian akan ide-ide baru, misalkannya diskusi. Nah itu silahkan gunakan grup. Oke, ini sebenarnya tips ya menulis ya, kiat belajar menulis. Yang pertama itu kalau misalkan kita ingin menulis sebuah buku, tentu harus memilih judul atau topik yang menarik dan unik. Ya, nanti kita akan bahas satu-satu. Kemudian menginspirasi. Yang ketiga, kalau ini kalau 1 dan 2 ini lebih ke
fiksi ya. Kalau nomor 3 dan 4 ini lebih ke non-fiksi, karena panduan praktis yang how to, kemudian berbasis data dan fakta ini ya buku-buku ilmiah lah. Oke. Yang pertama bagaimana maksudnya ya? Menarik. Menarik itu maksudnya naskah yang dibuat hendaknya berbeda dari buku-buku yang sudah ada. Jika novel buat naskah cerita yang sulit ditebak ya, itu menarik. Jadi kalian juga bisa melakukan mini research ya, atau ya penelitian kecil-kecilan lah. Misalkan buka Google tuh buku-buku yang cerpen yang sudah ada. Saya ulangi, buku-buku novel yang sudah ada itu biasanya berbicara tentang apa aja, gitu ya. Kemudian yang laku di pasaran tuh yang seperti apa. Nah, nanti dari data itu kamu bisa menggali lagi kira-kira yang belum ada atau yang sifatnya bisa melengkapi novel yang sudah ada di pasar itu kalian tulis ya. Misalkan di pasaran sudah banyak nih novel yang bercerita tentang cinta misalkan ya. Tapi temanya kan beda-beda, ada yang kesedihan, ada yang kesenangan misalkan ya. Jadi jatuhnya nanti berbeda. Misalkan kamu yang kisah cinta tapi yang bisa menginspirasi misalkan. Nah, itu kan berbeda dari naskah yang sudah ada. Jadi itu maksud menarik ya. Kemudian unik. Unik jadi naskah yang dibuat itu out of the box ya. Jadi di luar apa yang orang pikirkan. Kalau kalian lihat ya misalkan serial Ikatan Cinta misalkan ya, mungkin juga yang sekarang melewatkan itu, yang biasanya nonton misalkan, itu kan ceritanya unik. Bahkan di awal-awal itu sebenarnya ceritanya juga susah ditebak ya. Kayak film-film Korea kan biasanya susah ditebak. Beda dengan FTV kita. FTV kita itu pasti ceritanya mudah ditebak. Dalam artian ya kalau FTV di kita misalkan ya bertemu kemudian apa namanya bermusuhan baru terakhirnya mengalami kisah percintaan gitu. Biasanya FTV di Indonesia kan seperti itu ya. Tapi kalau cerita-cerita atau film-film yang ditulis oleh orang-orang asing, khususnya Korea, kenapa sekarang bisa bagus juga karena mereka ide ceritanya itu susah ditebak. Termasuk ya film yang sekarang atau sinetron yang sekarang sedang booming di Indonesia ya Ikatan Cinta, memang awalnya itu susah ditebak, tapi kesini sepertinya jadi bisa ditebak gitu ya, mudah ditebak. Oke. Gak banyak orang yang nulis itu tapi banyak manfaatnya dan orang butuh, itu juga merupakan naskah yang dibutuhkan. Kemudian inspiratif, naskah yang menginspirasi yang tadi saya katakan ya. Jadi bagaimanapun juga naskah yang kita tulis itu harus menginspirasi orang lain. Kemudian praktis, nah selain novel dan puisi, buku how to misalkan atau cara tutorial banyak dibutuhkan masyarakat. Nah terkadang penulis itu lupa tentang hal praktis seperti ini. Padahal di pasaran buku-buku yang sifatnya panduan itu juga dibutuhkan. Misalkan kalian suka berpetualang ya, suka jalan-jalan, itu juga bisa ditulis menjadi sebuah buku. Misalkan dari mulai kalian membeli tiket, kemudian cara membeli tiket itu seperti apa gitu ya. Hingga setelah kalian sampai di tempat wisata atau kota tertentu, dituliskan tuh pengalamannya sampai dengan balik lagi. Nah, itu juga sebenarnya pengalaman yang bisa ditulis menjadi sebuah buku praktis, panduan. Meskipun nanti bisa juga masuknya ke non-fiksi ya. Tetapi ini juga banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian data. Nah, ini karena di sini kebanyakan ini ya, atau bahkan semuanya novel atau non-fiksi, maka ini kita lewat saja ya. Ini sebenarnya lebih ke non-fiksi maksud saya. Oke, nah biasanya untuk penulis pemula itu kendalanya adalah seperti ini. Masalahnya ya. Yang pertama kalian merasa nggak bisa nulis gitu. Nah, caranya agar kalian bisa menulis, ketika kamu menulis, ungkapkan apa yang ada dalam pikiran kamu, kemudian melalui omongan kamu. Kadang-kadang ada orang yang tipe belajarnya itu nggak bisa hanya sekedar menulis, mikir, kemudian nulis. Tetapi cara itu bisa sebenarnya dilakukan dengan sambil ngomong, misalkan ya.
Karena orang itu sudah pasti bisa ngomong. Ratna misalkan, saya ambil contoh misalkan ya, dia itu kalau ngobrol bisa berjam-jam. Atau Nando misalkan kalau lagi ngobrol tentang sesuatu bisa berjam-jam. Tetapi ketika ditulis itu susah. Nah, caranya itu dengan sambil kita menulis, kita itu ngomong gitu ya. Ya, apa ya, kalau bahasa Sundanya baceo gitu ya. Yang ngomong saja, ngomong terus sambil ditulis. Jadi itu trik Ngoceh. untuk ya ngoceh ya. Kalau bahasa Indramayuannya ngoceh lah. Iya Jadi betul Pak. iya Indra betul Bayu. ya. Oke, karena kita satu spesies ya, Nando ya. Bener Oke, Pak. Pantura. ya. Jadi itu tips kita untuk kalau yang susah atau kendala tadi. Ketika susah nulis ya sambil ngoceh saja gitu, tapi sambil dituliskan teksnya apa. Gitu ya. Itu cara yang pertama. Kemudian kalau masalahnya adalah di tulisannya nggak banget, misalkan ngerasa tulisannya tuh jelek. Nah, kalian mulai saja menghayati apa yang ingin kalian tulis, dihayati, kemudian setiap naskah dapat dibuat menarik, misalkan dengan menggunakan majas ya. Kemudian tulisan jalan di tempat. Nah, ini ada yang tadi bilang stuck ya. Nah, kalau udah kayak gini, berhenti dulu gitu ya. Ngapain? Jangan dilanjutkan. Karena kalau pikiran kita sudah pusing, kemudian pengen dilanjutkan, yang ada nanti stres. Makin pusing. Nah, biarkan otak fresh dulu dengan hal lain yang kamu sukai. Misalkan, kamu sukanya main game, ya udah main game dulu. Tapi jangan lama-lama ya. Bukan berarti ini hanya untuk memindahkan dulu otak yang tadinya sudah jenuh atau pusing. Gitu ya. Atau misalkan dengan minum lemon tea misalkan, atau minum orange juice dan lain sebagainya. Jadi alihkan dulu, jangan dipaksakan untuk tetap menulis. Kalau saya biasanya ketika menulis itu di samping ada kopi atau teh panas. Nah, biasanya kalau sudah mulai apalagi ya yang harus ditulis, biasanya saya ngopi dulu atau ngeteh dulu. Nah, itu membantu agar kita tetap bisa fresh ketika menulis ya. Kemudian pusing. Nah, ini. Sebelum menulis siapkan teh hangat yang tadi ya. Kopi atau minuman segar yang bisa membuat rileks. Nah, ini sebenarnya menyatu ya. Kemudian bingung mengawali kata pertama. Ini juga penulis pemula itu biasanya di sini nih, bingung mengawali kata pertama. Jadi, kalau kita bingung untuk menulis, itu harus banyak baca dulu. Karena ada seorang bijak yang berkata bahwa buku yang bagus itu dihasilkan dari banyaknya buku yang ditulis oleh penulisnya. Ya, maksudnya adalah ketika kita banyak menggali referensi, maka kita juga akan tahu, akan lebih kaya gitu ya, akan lebih kaya pengetahuan kita tentang bahan atau topik yang akan kita tulis. Jadi perbanyak baca. Buku yang bagus adalah buku yang dihasilkan oleh banyak buku yang dibaca penulisnya. Jadi maksudnya sekalian belajar gitu ya. Yang minggu lalu pernah saya katakan tuh ke Nando kalau nggak salah ya, atau ada yang bertanya lagi selain Nando juga, atau Septian gitu ya, antara Nando dan Septian. Kemudian terlalu perfeksionis. Ada juga tipe orang yang ketika menulis itu selalu dipikirkan, aduh ini udah bener nggak ya? Ini udah bagus nggak ya? Jadi terus saja dipikirin gitu ya. Nah, akhirnya nggak nulis-nulis. Jadi untuk tipe orang yang seperti ini, tulis saja terus, nanti kamu akan menemukan jati diri kamu sebagai penulis. Kelemahan kamu bisa menjadi kekuatan kamu sendiri ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Campbell, ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya Pak. Nando, ya silakan. Tapi agak keluar dari topik ini Pak, menulis Pak. Ya, nggak apa-apa. Tapi masih ada itu sih Pak, masih ada hubungannya Pak. Kan STTB kan lagi ngadain program inovasi gitu ya Pak. Ya. Nah berarti ya, orang-orang yang suka menulis itu apakah memang nanti program tersebut itu berguna gitu Pak? Maksudnya ketolong dari kebiasaan menulis ini Pak. Program apa tadi?
Inovasi. nge-lag. Inovasi Oke. yang kayak gimana ya programnya ya? Programnya inovasi apa gitu Pak STTB itu pada program gitu Pak? Ya, harus dilihat dulu Nando, inovasinya itu inovasi di bidang apa? Apakah di bidang teknologi atau di yang lainnya, kan banyak tuh ya, ataukah di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Tapi biasanya kemampuan menulis itu dibutuhkan di semua bidang Nando. Entah itu inovasi di bidang teknologi atau ekonomi, karena selain kita membuat karya ya, maksudnya adalah karya dalam bentuk fisik, tapi kita juga harus bisa menuliskannya kan. Atau ya kalau skripsi ada juga kan di jurusan tertentu yang boleh tidak menggunakan skripsi, bentuknya adalah TA gitu ya. Tapi TA itu tetap kan harus ada tulisannya. Nah, jadi mau tidak mau tulisan itu memang dibutuhkan dimanapun gitu. Ketika kamu tidak mengikuti program itu juga, nanti kamu akan kebantu nih ketika buat skripsi tentang sesuatu, kamu sudah terbiasa menulis. Saya juga mengalami itu gitu ya, ketika tidak terbiasa menulis awalnya, itu nulis itu susah. Tapi karena sudah terbiasa gitu tiap hari nulis waktu skripsi, jadi ya sampai dengan saat ini sudah terbiasa aja. Makanya ketika kita lihat nanti mungkin kalian kalau misalkan sudah lulus S1 kemudian lanjut S2 atau S3, melihat skripsi kalian mungkin akan tertawa, kok bahasanya gini ya? Karena itu ada perkembangan, atau di sini ada siswa lah, siswa kemudian ya Kurota Ayun misalkan ya, masih siswa kan sekarang masih kelas 10, kemudian ketika kuliah nanti lihat tulisannya, oh dulu kok tulisan saya kayak gini ya. Nah, karena ada perkembangan di situ. Ada ilmu ya, baru yang kalian miliki juga gitu ya. Baik Pak. Oke. Tadi ada naskah yang sudah saya terima. Boleh saya buka di sini nggak? Penulisnya siapa ini? Agar jadi bahan pembelajaran bersama ya. Boleh, Pak. Boleh. Punya siapa? Yang Anissa, bukan, Pak? Anissa ya. Bentar ya, saya cek dulu. Keren Anissa. Oh, belum muncul di ini saya ya. Oh, ini dulu deh, yang saya dulu ya. Oke. Tulisan Anissa tadi. Tulisan Anissa tuh yang tentang itu bukan nih? Tentang gagal masuk PTN. Yang itu bukan? Ceritanya saya banget. Nah, itu Bukan. justru bisa menginspirasi. Yang cerita tentang hidup itu nggak adil atau susah itu punya siapa ya? Yang aku kayaknya kalau yang itu, Pak. Nah, bentar. Kalau yang ini bukan yang Nisa. Siapa? Tadi yang ngomong siapa ya? Oke. Cerita yang dikirim tentang kegagalan di PTN itu masih seperti cerpen ya tulisannya ya. Boleh kita berdialog? Siapa ya tulisan itu?
Halo, Anissa? Suara saya bisa terdengar nggak? Dengar Pak, terdengar. Terdengar, Pak. Ada Pak. Pak. Kita ke ini ya. Oke, tulisan yang tentang itu sebenarnya masih bentuknya itu seperti cerpen. Seperti cerpen itu maksudnya belum belum tentu arahnya kemana gitu. Karena di sana dikatakan hidup itu penuh dengan apa gitu ya, mulai dari kisah percintaan, misalkan, kemudian pendidikan atau hal lainnya lah. Nah, jadi ketika ingin dibuat suatu novel, kamu bisa menuliskannya satu-satu runtut, dibuat dulu daftar isinya itu seperti apa. Misalkan kan inti ceritanya adalah bahwa hidup ini tidak adil gitu ya, atau penuh dengan penderitaan. Kan versi tulisan itu seperti itu. Nah, nanti penuh dengan penderitaan itu topiknya itu tentang apa aja. Misalkan ada percintaan, ada kehidupan gitu ya. Ya maksudnya real life-nya seperti apa. Kemudian ada pendidikannya. Nah, itu bisa sebenarnya dipisahkan ke dalam bagian-bagian tertentu, bab-bab ya, atau bagian-bagian. Bab satu tentang kisah cintanya, misalkan. Bab dua tentang apanya. Jadi nanti akan terpisah-pisah. Dan biasanya kalau novel itu kan agar nyambung, ceritanya runtut menjadi satu, jangan langsung dalam satu cerita itu, apalagi baru 4 halaman, sudah berpindah gitu membicarakan hari ini, kemudian 20 tahun yang lalu, kemudian berbicara juga tentang hari ini, tiba-tiba melamar kerja. Jadi tulisannya memang masih belum fokus. Nah, itu masih ciri khas ya, ciri khas tulisan penulis pemula seperti itu. Saya juga ketika belum terbiasa menulis ya seperti itu. Cuma caranya adalah agar kita bisa menulis dengan fokus, maka dibuat tuh yang minggu lalu kalian pelajari dari materi ini adalah tentang membuat kerangka berpikir. Jadi babnya dulu tentang apa, nanti di dalam bab itu dijelasin lagi, dijabarin lagi. Bab itu tentang cinta misalkan. Nah, cintanya tuh seperti apa aja. Misalkan yang pertama ditolak, kemudian putus menjelang nikah misalkan ya. Alhamdulillah ya. Dan lain sebagainya. Jadi itu akan mengalir nantinya, akan lebih memudahkan kalian untuk membuat ceritanya. Jadi tidak kesana kemari. Nah, seperti ini misalkan. Ini sudah muncul ya cerita ini. Bagian satu cerita dari Bumi Siliwangi sudah ada di kalian. Sudah. Oke, ini novel yang sebenarnya diambil dari kisah nyata saya. Nah, ini SM3T. Ini kan bagian pertamanya tentang cerita dari Bumi Siliwangi. Maksudnya adalah cerita yang saya dapat dari UPI. UPI kan disebutnya Bumi Siliwangi. Kalian bisa menggunakan kata-kata kias lain. Misalkan SCTB itu biasanya orang menyebutnya apa. Jadi menggunakan kata-kata kias lah untuk memperindah misalkan atau membuat orang penasaran. Nah, dari sini, dari cerita Bumi Siliwangi, kan nanti ada subbab. Subbabnya itu saya berbicara awal itu tentang SM3T. Karena cerita saya itu kan tentang pendidik petualang tuh, ya. Jadi mulai dari awal nanti fasenya itu seperti apa. Maka ditulis dulu tuh ceritanya awalnya seperti apa SM3T itu. Kejadiannya seperti apa gitu ya awalnya. Jadi per hari biasanya. Ini kan pada hari itu saya menulis ini nih, baru tahu SM3T. Kemudian nanti di akhir, kalau kalian ingin loncat ke cerita berikutnya, atau esok hari yang ingin kalian ceritakan, itu gunakan ini. Tanda bintang atau apa ini ya? Ya, adalah di itu. Nah, ini biasanya untuk menunjukkan bahwa kita akan berganti ke topik berikutnya, tetapi masih nyambung dengan judul kita. Ya. Nah, di sini misalkan 1 bulan berselang. Nah, itu kan sudah menunjukkan bahwa cerita ini sudah beranjak ya. Dari satu cerita awal ke cerita berikutnya. Tetapi masih dalam satu sekup yang sama. Atau konteks yang sama gitu ya.
Bisa dipahami nggak kira-kira? Atau ada pertanyaan dulu? Kita ada 7 menit lagi nih. Izin bertanya, Pak. Ya, Fijar. Saya teh kan sempat dulu juga pernah menulis gitu, Pak. Ya. Nah, pas di tulisan itu teh, saya kadang suka berpikir, apakah ini teh tulisannya bagus atau enggak gitu, Pak. Dari kata-katanya bagus atau enggak. Nah, pertanyaan saya teh, Pak, apakah menulis itu teh harus dengan kata-kata yang baku ataupun atau bebas gitu, Pak? Oke. Si kata-kata tulisannya. Hmm. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang pertama kita harus bedain dulu, Fijar ya. Fijar mau nulisnya ini tulisan yang ilmiah atau tulisan yang non-fiksi? Coba deh, saya tanya itu dulu. Kalau saya ilmiah sih, Pak. Ilmiah. Lebih sukanya. Ya. Berarti kalau ilmiah, nanti caranya adalah, kalau saya latihannya biasanya nulis dulu 3-4 halaman, atau sekitar 500 sampai 750 kata lah. Biasanya itu kan untuk dijadikan sebagai tulisan di koran ya. Nah, saya melatih diri saya itu seperti itu, Wijar. Biasanya ketika ada cerita yang menarik atau konteks tertentu, seperti hari ini misalkan mural ya, kan lagi rame ya, notpon dan lain sebagainya. Kita kan biasanya sebagai penulis tuh menyikapinya dengan membuat tulisan. Nah, kalau kamu ingin mengembangkan tulisan kamu di bidang ilmiah, kamu bisa sesering mungkin membuat konten atau membuat tulisan yang kamu kirimkan ke media massa. Itu juga akan menguji bagaimana kualitas dari tulisan kamu. Semakin sering kamu menulis, nanti akan semakin dapat tuh gaya tulisan kamu. Atau di dalam kepenulisan kan biasanya kita menyebutnya leslingkung ya. Saya sendiri ketika menulis hal-hal yang ilmiah biasanya sering menggunakan tanda kutip. Tanda kutip itu ya terserah, orang bisa memaknainya beragam. Tetapi dalam versi saya nanti dijelaskan tanda kutip itu apa. Misalkan yang terbaru kemarin ketika saya mengirim esai ke Pusat Penelitian Kemendikbud ya, Puslistek, yang tentang seleksi peneliti itu, saya menulis tentang evaluasi pendidikan seperti apa. Nah, di situ saya menuliskan garis besarnya adalah tentang gaptek iptek dalam tanda kutip. Kemudian saya menjelaskan gaptek iptek Mohon itu maaf, apa. Pak, suaranya terputus. Ya, mohon maaf, saya di sini juga ada kendala jaringan ya, jadi mohon maaf kalau putus-putus. Tapi saya lanjutkan saja. Nah, di situ di tulisan saya itu menggunakan tanda petik biasanya. Tanda petik itu nanti yang bisa menjelaskan bahwa maksud dari tanda petik itu apa. Saya menyebut gaptek iptek. Gaptek iptek itu permasalahan pendidikan hari ini ketika siswa sudah memiliki gadget, sudah memiliki kuota, tapi dia tidak bisa mengakses aplikasi pendidikan. Jadi gapteknya itu bukan gaptek menggunakan teknologi informasinya atau teknologi ya HP sekarang lah, ponsel pintar ya. Tapi lebih kepada tidak bisa menggunakan aplikasinya, aplikasi pendidikan. Jadi kan ini masalahnya sebenarnya bukan benar-benar gaptek, tetapi ada missing link gitu ya. Nah, itu yang saya tulis. Jadi sebenarnya untuk tulisan-tulisan ilmiah silahkan saja, bebas gitu ya, sesuai dengan gaya kepenulisan kamu. Tapi semakin sering kamu menulis, biasanya kamu akan dapat sendiri cara menulis kamu itu seperti apa. Hanya kalau menulis ilmiah, biasanya harus dilihat dulu. Atau kamu kalau misalkan masih bingung ya mau menulisnya seperti apa, buat dulu kerangka berpikirnya. Jadi kerangka berpikir kalau artikel itu biasanya kan dari judul dulu. Nanti dari judul, tulisan pertama nih apa, paragraf pertama ini apa gitu ya. Nanti kamu bisa cek lah di PowerPoint yang sudah saya share, itu ada contohnya tentang pembelajaran abad 21. Nanti dari definisi dulu apa, kemudian kenapa sih dibutuhkan gitu, urgensinya apa, baru sampai terakhir itu solusi. Biasanya untuk artikel itu terakhir sisipkan solusinya, atau hal yang menunjukkan kamu masih optimis terhadap permasalahan yang kamu tulis itu gitu ya. Nah, seperti itu ya, Fijar ya.
Oh iya Ada baik, lagi? terima kasih Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Terkait penulisan suatu karya non-fiksi, parameter penulisan yang bagus itu yang seperti apa ya, Pak? Apa yang kayak akan diksi? Oke. Sebenarnya untuk penulisan ilmiah katakanlah ya, atau non-fiksi, itu ya tadi tergantung bagaimana gaya singkung dari penulisnya. Dan kita juga harus tahu, kita ini akan memberikan naskah kita itu ke siapa. Biasanya setiap redaksi juga berbeda-beda ya, setiap redaktur itu berbeda-beda. Misalkan gaya penulisannya Pikiran Rakyat itu berbeda dengan Kompas. Ya, Pikiran Rakyat misalkan boleh menggunakan istilah-istilah, tetapi kalau di Kompas itu biasanya harus baku misalkan, atau hal yang bisa dimengerti oleh khalayak banyak, orang-orang umum banyak gitu ya. Jadi tergantung bagaimana kita menulisnya, atau menulis jurnal. Menulis jurnal tentu akan berbeda dengan menulis artikel biasa. Kalau di jurnal tentu kita harus baku gitu ya, harus bahasa-bahasa yang ya baku lah. Apalagi kalau misalkan jurnal itu nanti akan dialih bahasakan ke dalam bahasa asing, entah itu bahasa Inggris, Arab, Cina, dan lain sebagainya, Mandarin gitu ya. Jadi tergantung kita akan mengirimkannya kemana. Tetapi kalau ingin membuat buku sendiri, ya dieksplor saja bagaimana penulisan kamu gitu ya. Jadi tidak usah berpatokan kepada sesuatu, karena dalam menulis sendiri sebenarnya nggak ada patokan yang harus seperti ini gitu. Paling nanti kita akan belajar tentang kaidah penulisan itu seperti apa, yang tidak boleh dilanggar maksudnya ya. Nah, tetapi kalau misalkan ide, kemudian gaya penulisan, nah itu terserah dan tergantung bagaimana atau keinginan dari yang kita kirim. Tetapi kalau buku sekali lagi karena ini adalah mandiri, artinya kalian sendiri yang menulis gitu ya.